Baik, Kak Shalom. Shalom. Boleh sampai kata bersama. Luar biasa. Nah, Tuhan. Baik, sempurna untuk itu apabila disungguh kata nanti Malay pun bersambung dengan bahasa Indonesia. Itu kebiasaan kegiatan membaca Alkitab dalam versi bahasa Indonesia. Mau biasa berpikir ujiannya memang dalam bahasa Indonesia, jadi tidak ada yang diherankan. Terima pun oleh. Jadi kalau campur dan bahasa Indonesia, baik kita terima semuanya. Oke, sekali lagi mari kita berikan serai-serai bagi Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita teruskan, kami ada kesaksian bersama pada malam ini. Dan besok ada juga. Oke, oleh teman saya silakan nanti semuanya rombongan untuk maju ke depan. Di mana lagu yang kami nyanyikan bersama setatuna manfaat kesianan Tuhan kami baik.
Ya. Enggak, iya Mas Andi pun Baik, jemaat Tuhan, kita akan terus ke puji dan Tuhan bersama. Baik, saya bersama semua tim. Baik, sekali lagi shalom semua jemaat Tuhan. Boleh sekali lagi tangan di atas supaya kebaikan Tuhan, sukacita dan firman Tuhan. Amin semuanya. Amin. Amin semuanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya percaya. Saya ini yang suara itu rasa sebelumnya. Sebelumnya saya G2N saja. Jadi maaf kalau tersilap di pengejaran. Dan ini pertama kali saya kesini. Pada dengar kami pertama kali puji Tuhan karena sampai di tempat ini. Dan yang ada berdiri bersama.
berikan diri kita lebih baik. Ungkapkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak memuji, tidak mengangkat suara kami memuji Tuhan bersama. Jemaat Tuhan, jangan malu untuk memuji Tuhan, jangan segan untuk memuji Tuhan, jangan kisah di negara kiri kananmu, karena Tuhan tidak malu padamu. Haleluya. Amin semuanya. Berikan sama-sama. Biasanya kadang membuka suasana itu ada sulit sedikit kalau pertama kali. Namun saya percaya kamu semua mencurahkan hati kamu. Kita puji Tuhan bersama. Amin. Sebelum kita masuk ke lagu pertama kita untuk memuji Tuhan, boleh doakan sama-sama lagi supaya kita merasa kekok, ya boleh. Baik, pastikan sampai ukuran. Nah, kalau tidak sampai kita tidak akan melakukan lagu yang kedua kita. Baik, mulai sekarang boleh. Kamu pergi belakang juga boleh salah. Jangan cuma kasih sama ya, maksud saya jangan cuma di rumah saja. Berkati tapi yang penting
Saya minta para rombongan saya bersama dulu yang isi, nah mobil bergerak dulu, bergerak bersama dulu bersama. Saya tidak akan mengulangi kita punya lagu beribadah pujian yang kedua kalau tidak salah ya, supaya kita bersama bagi bergerak. 1, 2, 3. Boleh kita salam mengucapkan. Let's go, Alex. Begitu semangatnya kita mau. Ada semuanya.
tapi masih dalam keadaan kuliah, boleh? Pastikan ada goyangan, boleh? Baik. Jangan lepaskan yang peluang anak-anak muda di belakang juga. Jalan yang seru, biasa. Habis itu kita masuk ke lagu, kita memang ke pujian dan seterusnya lagu ketiga. Cuma ibu akan dulu siapa membagi ibu yang ada di sini. Ya, banyak kan bapak-bapak. Siapa semua ibu pasangan dulu. Oke. Kamu ucap dulu terima kasih sebab masak. Ya biasanya kan di mana-mana tempat kalau ada pelawak ibu-ibu yang masak. Kalau ada bapak-bapak makan luar biasa. Tapi saya percaya dimanapun tempat kalau dia ada bapak-bapak di dapur artinya di tempat lain mereka ada tugas masing-masing. Karena semuanya. Namun bukan itu punya topik kita. Kasih seterusnya adalah pemenuhan Tuhan kita bersama. Amin. dengan yang sama. Sayang, sayang, disayang, aku ini sayang Tuhan, aku diangkat dari anak, aku ini sayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku ini sayang Tuhan, aku diangkat dari anak, aku ini sayang Tuhan.
dalam keadaan diri semua Tuhan. Boleh kita nyanyikan sekali di chorus tanpa ada dengan musik. Siapa dengar suara-suara indah kamu bersama Tuhan. Nyanyikan bersama lagi. Boleh. Baik. Ini aku percaya. Nyanyikan bersama. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu, kuatan-Mu, dasar-Mu berada. Kini aku berserah ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu, kuatan-Mu, dasar-Mu Tuhan untuk lagu yang baik. Kami dapat bersama-sama dalam gereja ini memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh hidup kami, memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, supaya kami dapat menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan pada hari ini, malam ini. Dan biar waktu kami belajar firman-Mu mendatangkan berkat bagi semua hidup kami ya Tuhan, agar kami dikuatkan pada malam ini. Segala kuasa jahat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa bagi roh jahat untuk merampas kebenaran firman-Mu, melainkan Roh Kudus-Mu akan bekerja memberikan kami suatu kekuatan yang baru. Yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang susah Engkau hiburkan, dan kami percaya bahwa kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Pada senang nawal senang betul mengakhiri saliwan nawal jadi kan kuda terlalu banyak bahasa di sampai ke bahasa di naranan ulum dan dari bahasa arah kuda intinya arah bahasa. Jadi sekiranya hari bahasa mengakhiri dan kawan paham saja. Oke.
Sebelum posisi berdoa Tuhan, bersosial pemain kepimpinan gereja ini bukan atas sebab-sebab tertentu. Nah, kita dapat bersama-sama pada hari ini menikmati berkat Tuhan bersama dalam persekutuan kita lewat kedatangan kami dari Sebi Kandahawon dan daripada Sebi Surut. Jadi berterima kasih hai sebab masih aku hai sama mobil tuh kamu dan sudah yang komponen baik untuk pembahasan apa itu komponen tidak mengagung tidak ada harap tetamu jadi ada semua dalam komponen jadi musik Tuhan sebabnya kerabat bersama-sama banyak pengikut itu dari surai satu modal sidang itu dari surai yang asal lupa penatua mata balut dan main tinggal kantahun apa main dia menolak jadi musik Tuhan sebabnya kerabat terjadi terbaik marang berbetina ginon melayani ini Kandahawon kapan nanti tahun lain pasar dari semua sebagai melayani kapan kaya ribu kapan lagi tahun lain melayani sebab anugerah Tuhan kami dapat serasi yang pelayanan mereka di sana pelayanan kita di sana dan banyak perkara yang Tuhan ingin lakukan di tempat itu bukan karena kami tetapi pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di tempat itu. Hambangku Modi PKS dari Pasar Rusi posisi Tuhan harap tanah air lalu 20% lalu risiko bakal di tanah kemana hanya siap-siap di hari operasi kalau hari lahir dan segala dunia jadi perkenalan kalau tahun hubungan kesuap. Oke. Jadi mereka pada rumah son kemudian berbahasa bina harap ke siapa tahu pada untuk dihai kadaman hanya tiga ya. Jadi Baiklah saya terhilang mengingat kopi aswaya namun siapa pernah mengingat kopi yang ada pula terhilang jadi namun senang menjadi nama ada namun seorang pembentangan senang jadi kami memuliakan dari baik dari sama oke kita pernah bermasuk begitu kalau sudah Tuhan di suara Yohanes 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Asal menggunakan dia pemati baik, namun semua sekarang dari pastor membaca berarti dengan asal nanti dia gede. Jadi harap misalnya kapal itu sudah Tuhan dia Tuhan mantap berapa lama harap berharap ini Tuhan. Soal Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ayat yang pertama hingga ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Baca. Oke. Dari sini Pak. Paksa saya di sana sebab saya tidak apa sudah di sini. Namun asal sekarang dari pastor. Oke. Ayat yang pertama Yohanes 9 bukan 3 Yohanes 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Oke, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua. Sesuai. Oke, Bapak atau A? Oke. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini pembacaan awal ada banyak. Mengharap pemerintah hari ini, aku baru menonton di Indonesia. Nah, asal itu. Oke. Di suatu pelajaran terbaik meneliti yang menceritakan bahwa tentang dalam mana Tuhan Yesus, maka selalu dia turun ke bawah. Buat sekali murid-murid Tuhan Yesus, guru, saya maksudnya kalau saya salah, lalu sendiri itu menghindau. Jadi kalau sana dia diberi, dia terus bertanya, makanya arti membuat saya itu kalau salah guru, bila sendiri turun dong, ataupun mentah dari pemerintahan baru apa yang berbuat bersatu Tuhan Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri orang itu. Kita punya tema ataupun garis besar atau pelajaran di soal tertulis yaitu pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui diri manusia. Nah, kita tahu di soal bahagian ini kabar Tuhan Isai mengenal Usalo bila sendiri lego mentari kemenangan doa membersih Tuhan Yesus kapan Mesir lo kapan kemenangan daun kalau dosa nah karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa pekerjaan Tuhan yang dinyatakan Tuhan lewat orang ini? Tuhan Yesus juga berdiri di saudara pembangunan ini. Nah, dia berdasarkan kasih. Melibatkan Tuhan di saudara pembangunan ini dia berdasarkan kasih. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa sampai dengan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia ini berdasarkan kasih. Itulah yang selalu Tuhan ingin nyatakan kepada orang-orang dalam pelayanannya di bumi ini. Dan kita mengharapkan bahwa kita semua adalah hasil daripada karya Tuhan, kasih Tuhan, dan kita akan mengalami kasih Tuhan dan pernyataan kasih Tuhan itu kita ada di dalam gedung gereja pada saat ini. Kalau bukan kasih Tuhan yang menyatukan kita atau dinyatakan kepada kita, kepada manusia, maka kita tidak ada dan tidak ada pengampunan dosa yang sudah seharusnya ditanggung oleh manusia sepanjang zaman. Allah menyatakan kasih-Nya dan itulah yang Tuhan nyatakan dalam setiap manusia. Baik, saya ada pendahuluan di sini. Mungkin manusia selalu melihat penderitaan sebagai hukuman atau akibat dosa, seperti yang saya sudah katakan tadi. Tetapi Yesus dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga menunjukkan pendapat yang berbeda dan rohani. Fokusnya bukan pada siapa yang salah, tetapi apa yang Tuhan ingin nyatakan. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya setiap orang
termasuk orang yang bermasalah, seperti orang tadi yang kita ceritakan atau diceritakan di dalam ayat firman Tuhan. Dan sini, bedakan, baca saja. Tujuan dalam pembelajaran atau pembacaan ataupun renungan kita pada hari ini, yaitu memahami bahwa Allah ini menyatakan pekerjaannya melalui manusia. Kita akan memahami nanti bila Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya kepada orang ini, maka orang ini menyatakan bila dia disiasat oleh orang-orang Farisi atau orang-orang di sekelilingnya, Isai Tobiota. Kita teman-teman dalam pembacaan selanjutnya, Omongan paimpiro-piro Pakuhoto Iti turun iti Isai Yakobnya bila-bila sianggalkan Omongan paisan, omongan paindu, omongan paimparuna berkali-kali. Coba kita lihat dan habis setelah pembacaan itu, dia disiasat ataupun rumah dia berkali-kali saya minum dia. Dan kita juga akan memahami bahwa Allah menyatakan pekerjaannya melalui orang ini atau melalui manusia. Yang kedua, menyadari bahwa hidup kita adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Sadar bahwa kita ini yang telah disembuhkan ataupun kita telah menerima anugerah kasih Tuhan, kita akan mencari alat untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita akan termotivasi untuk hidup sebagai saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya kita ada dorongan untuk menyatakan atau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apabila kita menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, manusia adalah saluran pekerjaan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan orang ini dan bukan juga orang tuanya, maka dia menunda pertanda dan mengadukan mudanya memata orang itu dan memulisnya pada mata orang itu. Sebenarnya dia sudah sembuh, walaupun dia tidak suruh turun ke sungai untuk membasuh dirinya. Tetapi itulah, mari kita belajar tentang itu. Manusia harus ada sesuatu kata kerja ataupun pekerjaan sebagai tindak balas kita apabila kita disembuhkan seperti orang ini. Artinya Tuhan harus berharap tindak balas betul saya lihat dari nasar kalau memusiko posikaan kepada depan dan sama ada kita ikut perintah Tuhan untuk mandi sejak menghilangkan ataupun tidak. Seperti Naaman sendiri. Anda sudah pernah mengeluh dari Naaman cerita ini. Anda sudah pernah memarah supaya naik. Padahal dan saya sungguh dengan suk dan bila sungai Yordan mengharap bahwa bersama maka kehidupan masih nunggu minta jadi bilang tadi diturut mengharap pada bahwa bersama kehidupan suara, tetapi itu adalah ilmuwan. Dia pergi serat kepada minat rumah dan kepada sedusun, serat kepada minum boyo di penemuan, dia akan mengalami suatu kesembuhan. Naaman mengalami suatu kesembuhan. Orang ini mengalami suatu kesembuhan. Sebenarnya orang ini sudah sembuh, walaupun dia tidak memolesnya ataupun dia tidak terjun ataupun pergi mandi di sungai ataupun di air itu. Tetapi Tuhan ingin melihat seperti mana apakah kesetiaan orang itu, semada dia setia atau tidak. Nah, kalau dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang 27 diciptakan menurut gambar Allah
Tuhan telah menciptakan kita segambar. Bila Anda mengusahakan ketika ada segambar ketika ini, akan menyelesaikan apa kurang ada gambaran dan tidak ada baik turun titik. Jika ada segambar dengan Allah. Artinya Allah mencipta manusia itu seperti dia. Tuhan ingin bersekutu dengan dia. Pada akhirnya turun-turun pada dengan kita akan bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita ada otoritas yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk berbicara bersama-sama dan tidak menghina. Bukan diciptakan karena saya menurut binatang sesuai tetapi segambar dengan para pembela sembahyang apabila keluarga tidak membuat para Tuhan menurut dia apabila kita segambar dengan dalam tingkat pengertian berperspektif Medina kita akan lebih mulia daripada segala ciptaan yang ada di bumi ini. Artinya kita telah diciptakan lebih daripada apa yang ada makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Sakabatinya Allah. Kalau dalam Korintus pasal yang kelima ayat 20, kita adalah duta Kristus. Duta Kristus, hidup kita adalah cerminan kasih dan kuasa Tuhan di dalam dunia. Secara Tuhan Yesus adalah ingin menyatakan kasih Allah kepada setiap orang. Pemain dapetin yakin bahwa bila saya tidak ingatnya cerminan atau gambaran membuat menyatakan apa yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai umat. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Bila kita percaya dengan Tuhan, kita akan menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Nah, sini, ya sebenarnya saya ada di sini tuh, tapi tidak apa. Oke, yang kedua. Penderitaan adalah peluang untuk memuliakan Tuhan. Dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, orang buta sejak lahir menjadi alat pekerjaan Allah untuk menyatakan kuasa Allah. Peluang orang buta sejak lahir menjadi alat pekerjaan Allah. Bila dia disembuhkan, apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan, dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Nah, mari kita bahas kembali suatu peristiwa yang berlaku di Pola Medisa. Dalam ayat sebelum ini dalam Yohanes 5, dimana sudah itu Tuhan bertemu dengan orang yang disembuhkan. Selama berapa tahun dia sakit? 38 tahun. Angka 38 tahun dia disembuhkan. Kemudian Yesus bertemu dia di bait suci. Dia mengatakan begini, menuhan ada di pemelesaian dosa, itu memelesaikan bangun dosa nak. Memelesaikan bangun dosa, apakah dengan berkosial itu nantinya kuasa Tuhan. Saya lagi masalah itu Tuhan Yesus ini ngasandar penyakit. Mempelai saya kembali turun dari sana pembangunan itu yang alami dan pekerjaan dari Tuhan, pembaharuan berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan teruskan berjalan dalam rencana Tuhan.
Jangan kadang nanti wali-wali buat pokoknya hari menurut pertumbuhan apa di dalam ini. Aku mau dia saksian apa turun-turun di adalah pemuncak kegemilangan orang. Baik juga dalam pemuncak kegemilangan pelayanan seseorang bila dia jatuh, bila dia tidak mendengar kata-kata firman Tuhan, bila dia tidak secara adil memenuhi diturun dengan sedemikian, maka dia akan mengalami suatu kemurkaan yang sangat parah. Mendidik sang raja, tingkat keberhasilan mereka apabila mereka saling maaf, mereka akan mengalami suatu pemerusukan dalam perjalanan kehidupan. Nah, tidak pernah kita ringan, tanam tak pernah Tuhan itu tepat dari Tuhan. Aku mau makin pawaian kalau di sana pembangunan itu semakin lupa kemiskinan mungkin aku rimalan perjalanan dan kepastian bisa bernama berarti bisa berdalam kepada tahun ngapain menunggu awean dan pastor sama saja di zaman biasa dan pastor nunggu awean dan pastor itu mengerjakan sebenarnya pekerjaan seperti hamba Tuhan ini bukan juga senang. Aku mau awean ada penonton. Nah, kadang-kadang awean apa rehat penonton hari ini betul menulis kadang-kadang rehat apa. Jadi apa kok rehat kadang-kadang dari dalam hati kita mungkin kadang-kadang begini. Nah, harus kita perhatikan bahwa tekanan-tekanan dalam hidup ini di dunia ini banyak, tetapi percayalah Tuhan melihara kita. Di bawah Tuhan itu asal nanti menurut pemain palsu, asal pemain ambil dan opo girat dari dia berserah Tuhan mengetahuinya. Kalau gue kalau di berserah Tuhan ini manusia sangat beruntung sebab ini berserah Tuhan kita pasti bina turun dari Tuhan. Dia turun sendiri menyelamatkan kita. Kalau di berserah Tuhan kita akan sangat beruntung kalau kita ikut dengan firman Tuhan. Jangan sia-siakan pemerintahan atau halangan Tuhan sedang bekerja. Ada kesempatan seperti ini. Pemerintahan ini kawaian di suatu pembunuhan di Tina melihatnya sementara saja. Dia akan berlalu. Jadi bagi ketika kebaikan tadi dalam Tina memang persediaan menulis upah ataupun gaji dan persediaan Tuhan untuk turun di suatu pembunuhan ini. Oke, yang ketiga, yang ketiga, Yesus adalah teladan penyataan pekerjaan Allah. Dalam Yohanes ayat yang ke-14 dan pasal 14 ayat yang ke-9, siapa melihat aku melihat Bapa. Siapa melihat aku melihat Bapa. Inilah yang banyak menjadi persoalan. Betul, tadi dulu bahwa murid-murid Tuhan Yesus bisa melakukan mendok, asal selampun mendok. Sebab asaru kalau berdia, nah ini harap betul di antara ini. Hukuman betul di dari suatu kampungan di Tina kerjaan, bukan berbeda kerajaan, bukan manusia persetia. Nah ini sama ya.
Aku tidak menggabung persediaan baik. Nah, hubungan betul Kristianan dan tidak mendorong apa. Sebab dia mendorong, orang itu mendorong akan sampeyan. Hubungan betul tentang sampeyan Tina, dia ada penyebab masa silam. Dia ambil peluang itu untuk menyatakan begini. Aku mau sembahyang sebab dia ambil alasan seperti itu. Kalau hubungan betulnya berbeda. Nah tentang anda mengusul kopi baik. Tanpa orang beralasan atau beranggapan menjadi diri mendorong. Menurut aku mau sembahyang apa alasan-alasan. Nah, engkau dari musuh ini Islamnya halangan bukan siapa-siapa, tetapi itu adalah keangkuhan diri yang perlu ditemusi, yang perlu pertahanan dan konten di dunia. Itu sebabnya jemaat dianjurkan untuk berdoa kepada jemaat-jemaat kita yang sudah lama berdiam diri. Mungkinkah mereka ada alasan-alasan tertentu? Satu, keangkuhannya yang perlu ditemusi dan perlu didoakan. Mungkin salah satu menyebabkan mungkin juga dalam keluarga-keluarga kita yang ada bermasalah seperti itu. Mungkin mau bermasalah dengan orang lain, tapi sebenarnya itu adalah keangkuhan hidupnya sendiri. Bukan siapa-siapa yang rugi, tapi orang itu sendiri. Kita doakan supaya jemaat Allah dan evangeli sebab amal Maisa 2 tahun dia turun dan berpandangan atau berpendirian dan evangeli yang mengambil alasan orang lain, tapi sebenarnya itu berpuncak dari keangkuhan yang dikerjakan di iblis. Nah, siapa melihat aku melihat Bapa. Saya berikan doa kita dengarkan. Nah, ini banyak persoalan-persoalan dari dahulu dan sampai sekarang. Yesus menyatakan kasih, kuasa dan belas kasihan yang daripada Tuhan sendiri melalui kehidupan manusia. Seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini hanya mengasihi, dan itulah yang Tuhan ingin menyatakan kepada setiap orang berarti suara kemenangan. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan itu bukan langkah yang manis sebenarnya. Dia berlangkah sampai di atas kayu salib. Terkadang kita akan merasa ditinggalkan, namun keadaan mengizinkan kita penderitaan supaya namanya dipermuliakan melalui pemulihan hidup kita. Nah, perlu diingatkan dari suatu kepercayaan terlebih bahwa langkah kita bukan selalu mudah di dunia ini, tapi ingat Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yang keempat, pekerjaan Allah melalui Roh Kudus di dalam kita. Kalau dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13, Allah yang mengerjakan dalam kamu bukan kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Allah yang bekerja di dalam kita, sehingga kita boleh menyatakan suatu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Apabila ada kebaikan atau tinggal hinadete, maka hidup kita adalah rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan kita sudah menjadi rumah Tuhan, Tuhan itu harus menyatakan pekerjaan atau hasil daripada Tuhan yang sudah tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus memberi kekuatan dan mengasihi kita, melayani dan bersaksi. Yang terakhir, kesaksian hidup menyatakan Allah bagi dunia.
Dalam Yohanes 9 ayat 25, satu hal seperti yang paling nomor sulit dalam ayat berikut, manusia upoto bila sesambayangan bila saliwan isai yang kita masih doa boros kalian dulu kelingasan Tuhan. Satu hal yang aku tahu, dahulu aku buka, sekarang aku melihat. Bisa mentelaan belum ditino di bulu kita pernah di pulang yang itu yang paling bersejarah Pak siasa pembelaan pulau bilang satu hal yang aku tahu, dahulu aku bukan, sekarang aku melihat. Dunia memerlukan kesaksian nyata dari orang yang hidup yang telah diubah oleh Tuhan. Kau menegolin, baik, kami menegolin itu berdiri nasab. Kalau aku membelok, yang pasti dulu aku buta, sekarang aku melihat. Aku membelok, iya tidak. Aku membelok, tetapi yang pasti satu hal yang aku tahu, yang pasti dahulu aku buta, sekarang melihat. Ini adalah satu kesaksian yang nyata, menyatakan bahwa ada yang berkuasa daripada orang-orang di sekeliling. Dunia memerlukan kesaksian nyata dari orang yang hidup yang pada diubah oleh Tuhan. Untuk kesimpulan persatuan ataupun penutup persatuan ini, akan menderita murid dan bagi guru tihom buntalo itu kami mau maluan, kami mau maluan malu. Poinnya jauh itu, sedangkan saya bertobat 19 umur. Saya percaya dengan Tuhan, menyambut suamiku bukan apa menyambut di tengah orang dewasa. Sebab suamiku mengalami yang baik. Aku menyambut di tengah persekutuan perundang-undang ataupun menyambut di pemerintahan. Jadi suamiku sedangkan anak baru pun. Tapi satu cabaran. Pulang jamnya berada di tanah anak hari sabaran. Aku boleh menyanyi, kita satu dalam Tuhan, mereka rancang-rancang semua, damai surga dan sebagainya. Mengungsi di Belot di tahun 84, saya tidak tahu. Besok saya tidak bisa bayar sudah. Tapi bukan diurus suami itu. Hanya bulan 4 sudah penuh, baik anda berdiri dan dua lain. Karena mereka sembahyang di sekolah bisa mendapat berturut-turut. Bila pada diri pada sekolah itu sekolah mengajar sekolah minggu, kawan setiap minggu, tiap kadar, tiap sekolah. Bila sudah dorong, bertobat, insyaAllah mendapat besok. Kita binai, takkan dapat ibu lupa itu pakai tindak. Kalau titik dari surat, kemungkinan rata-rata gereja-gereja itu sudah dalam waktu baptisan. Nah yang hanya pembina baptisan yang menurut bertobat itu mengaku dosa. Kira-kira dia bilang, maka bila orang melihat peluang dan bersaksi jadi pada musuh baik tak mau mihari-hari uang aku belum malas. Jadi tanda dan malu-malu. Tahu memakai kanan. Nah, kailan ini. Nandang kailan ini sebab ini bagaimana kuasa Tuhan ini menahan kesadaran suatu keposian itu bisa harap pemulihan. Saya seorang yang menang. Karena yang dapat disebut
Salah satu hasil yang saya selalu ingat sampai sekarang, ini sama pelayan-pelayan di Ledahai, karena dia mengantar kami ketua pelayan Ledahai, entah kami dan baru berdiri, yang ingin perbincangan pelayan hasil. Oleh aku, juga saya aku berkhutbah pelayan aku, binawo. Maka di hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6 membaca kepada Tuhan. Senang ibu, dia pun membaca kepada Tuhan. Aku berbiasa nisan membaca kepada Tuhan. Hari ini membaca kepada Tuhan. Bayangkan 19 tahun baru bertobat. Ya berubah di perbincangan pelayan hari Minggu pelayan. Allah yang menurut jelo, jelo kain jelo. Sama kau kuring buat kamu pelayan entah kali di Ledahai. Harap di mohon turun termasuk kata tahu. Engkau mengenal pembaca persatuan di Soal Mazmur sejauh timur dari barat demikian dan jauhkan dosa. Kita sendiri. Ampun. Pada saat bersentuhan ketika terus menemukan keyakinan bahwa segala sesuatu dosa-dosa yang saya lakukan atau pasal hukuman binatang Tuhan diberikan. Jadi sejauh timur dari barat, tidak. Yakin menang mengulir. Baik, yakin menang mengulir itu apa satu ya? Asal kita setia kepada Tuhan, dosa sejauh itu tidak akan berlaku dalam hidup kita. Dia dino kapasitas kulit diri pun kami bantuan. Baik bangunan baik, maka kita memerlukan baik kawin, mau yang bagian Christmas, mulai may amon Christmas, may amon kawin, may amon karena yang kemauan taruh kapan. Sebab kami maluan. Jadi sikap baik dari Tuhan semua membuat itu. Dan untuk menyatakan kemuliaan Allah, bisa masuk bukan orang bertobat, seorang pastor mungkin ini seorang yang terkenal di Sabah pada waktu itu pasal berunduk dan pasal berunduk dia berada di sidang kami. Dari kaum Budi, karena aku sudah berkorban, tidak bina pernah, tidak bina aku, senang orang kaya berkorban dan ini lagi di tahun 85, bina aku jadi senang orang dari itu baikkan, buku asal mau baru kita untuk berkorban, senang. Jadi aku nomor sekarang mau bantu dalam mau Tuhan. Senangannya Tuhan apa yang sampai turun bila tempat suci kepada Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kasih Anda dan saya. Tuhan inginkan supaya kita dapat menyatakan kasih Tuhan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya. Kesenangan Tuhan supaya demi dapat perbaikan, kesianan Tuhan, kuasa Tuhan, ipina barakat Tuhan dan disuang profesional. Baik pulang kesenangan, kita mau baik kesenangan itu. Apa enggak? Apa sesuai dengan Tuhan? Masjid umaraja pekerjaan Tuhan. Apa yang berkenan imakan berpelayanan Tuhan disering dan memperlengkapi keturunan pertemuan dan pelayanan Tuhan Islami kepada suatu pembangunan itu. Asal mau memimpin pujian, ambil sering. Asal mau main musik, asal masih diterima, asal disampaikan, apa yang kurang apa yang banget kita saling memperlengkapi. Kalau saya kita adalah tubuh Kristus menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan.
di suatu persidangan. Asal dalam pemerintah sambayan ini, data final kita sama-sama ikut untuk menyatakan kuasa kasih dan kemuliaan Tuhan. Kita saling memperlengkapi pekerjaan Tuhan bagi suatu kepuasan. Ambil bahagia, jangan sia-siakan peluang kita. Ambil bahagia untuk menyatakan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan dosa Tuhan, saya membaca firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur akan kebaikan dan firman-Mu yang sudah kami pelajari pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami inginnya Tuhan diterangi, dan terang itu dapat menerangi banyak orang. Kami ingin cahaya yang Tuhan telah berikan kepada kami dinyatakan ya Tuhan, atau kami dapat menyatakan kepada kawan-kawan kami, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang daripada mereka, supaya nyata bahwa kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan dapat nyata selagi kami ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak dapat menyadari ataupun tidak dapat mengingatkan terang Tuhan dalam hidup kami. Begitu Tuhan, kami percaya lewat firman-Mu pada malam ini ada sesuatu yang baru, terang baru dalam hidup kami, bahwa memberikan kami keyakinan bahwa apapun pelayanan kami ya Tuhan, kami dapat menyatakan pekerjaan Allah, menyatakan sinar atau cahaya terang daripada Tuhan sendiri kepada kawan-kawan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bertahan mudah Tuhan teman-teman. Terima kasih Pastor atas pengongsian firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih kepada kita dan saat waktu kita untuk menyatakan kasih kepada yang lain. Sebelum saya menyalakan mic ini untuk doa penutup, saya persilakan kalau ada teman daripada mana tidak ada. Untuk maklumat kita, ada sesi kedua untuk hari esok pada hari kita bermula jam 9.30. Jadi kita akan dilayani lagi rombongan. Dan untuk maklumat bagi rombongan dan juga jemaat Tuhan, esok pagi jam 5 subuh ada suku di sini ya. Jadi saya persilakan kita serahkan kepada Tuhan untuk mengajarkan jam 5 pagi di sini. Oke, saya kira itu sudah untuk maklumat kita semua. Dan saya persilakan kepada Ibu untuk Jadi sambung Ustaz. Bapak kita berdoa, saya berdoa dalam saudara.
Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat bersama-sama dengan anak-anak-Mu daripada Isyaid dan Harun dan Suri. Dalam kesempatan yang indah kami dapat bersama-sama sambil bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dan juga kesempatan kami mendengar firman Tuhan dan melalui firman Tuhan kami dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan berkati anak-Mu yang telah menyampaikannya dan berkati terus menerus firman Tuhan supaya mereka lebih berkorban untuk memperkasakan mereka. Terima kasih Bapak sudah bersama kami dalam malam hari ini sampai di sini dan kami akan sambung pada esok harinya. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dan malam hari ini kami diundang dan bangun ibadah esok harinya yang mulia bersama karena untuk tahu bahwa Tuhan sentiasa menuntun kehidupan kami, menjauhkan kami daripada mimpi-mimpi yang jahat yang menakutkan kami dan menjaga keadaan tubuh fisikal kami agar kami senantiasa dalam sebagai manusia karena akibat Tuhan Engkau beserta dengan kami. Immanuel akan terus beserta dengan kami sampai masa dan kami tidak perlu risau. Di mana juga karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan tetap menuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, beri doa pengucapan semua kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan semua yang percaya dan kita sama-sama katakan. Amin.